Sebelum kita memulai, mohon izin kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga doa kita dijabah untuk tidak tentang cara kesehatan kekuatan terutama satunya pemuji sukses selalu yang saya hormati Pak Muhammad Rian SSTP MSI, selain sebagai pemujiku bisa punya bos di kantor, ini adalah kepala bidang. Dan saya hormati Ibu Mentor, Ibu Rugaya, SPDSD, sekolah Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu sudah hadir. Jauh-jauh dari Timur kita Tomini Pak. Dari Tomini, terima kasih sekali Bu sudah hadir mendampingi peserta kita Ibu Yuniartini Desentina SPD. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ibu, saya panggil Ibu ya, untuk menyampaikan laporan aktualisasinya. Mudah-mudahan di bawah 10 menit. Nanti saya sudah berikan kesempatan Ibu Mentor, Ibu Gaya, dan sebelumnya saya serahkan kepada Pak Pemuji. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memaparkan laporan aktualisasi saya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rian SSTP MSI selaku pemuji, yang saya hormati Ibu Rugaya SPDSD selaku mentor sekaligus kepala sekolah saya, yang saya hormati Bapak Dr. Anus Abdul Wahab Harman APTMM selaku coach, dan yang saya hormati Ibu Risna SE selaku host evaluator. Baiklah, saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang telah saya laksanakan di SD Negeri Tomini. Judul laporan aktualisasi saya yaitu peningkatan hasil belajar matematika pada materi keliling dan luas bangun datar melalui media papan berpaku di kelas 3 SD Negeri Tomini. Laporan aktualisasi saya berisi tentang gambaran kegiatan aktualisasi, kemudian kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan, kesimpulan dan tindak lanjut. Adapun gambaran aktualisasi, saya mengangkat isu utama yang terjadi yang saya hadapi di SD Negeri Tomini, yaitu rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika di kelas 3, sehingga saya memunculkan ide kreatif gagasan untuk memecahkan isu tersebut dengan menggunakan media papan berpaku, sehingga saya mengangkat judul peningkatan hasil belajar matematika pada materi keliling dan luas bangun datar melalui media papan berpaku di kelas 3 SD Negeri Tomini. Adapun tujuan dan manfaat, yang pertama tujuannya ada dua: menyelesaikan isu yang terjadi dengan menerapkan media papan berpaku. Kemudian yang kedua, menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Kemudian manfaat aktualisasi saya ada 5. Yang pertama itu bagi peserta mengoptimalkan pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran dengan menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Kemudian yang kedua, bagi organisasi atau unit kerja saya memberi kontribusi terhadap visi dan misi di SD Negeri Tomini. Nah, kegiatan aktualisasi saya yang telah saya lakukan ada 7 kegiatan. Ada 7 kegiatan. Yang pertama, melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi. Yang kedua, membuat media pembelajaran papan berpaku. Yang ketiga, menyusun perangkat pembelajaran. Yang keempat, melaksanakan pretest. Yang kelima, melakukan
kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media papan berpaku. Yang keenam, melaksanakan post-test, dan yang terakhir melaksanakan evaluasi. Nah, kegiatan pertama yaitu melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi itu saya lakukan pada tanggal 9 dan tanggal 10. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama menyiapkan rancangan aktualisasi yang saya gunakan untuk konsultasi kepada mentor dan untuk pelaksanaan aktualisasi. Kemudian saya konsultasi kembali dengan mentor untuk mendapatkan surat izin pelaksanaan aktualisasi untuk mendapatkan saran dan masukan. Kemudian yang ketiga, berkonsultasi dengan coach, dan keempat, berkoordinasi dengan rekan kerja atau guru senior. Nah, ini dokumentasi kegiatannya. Kemudian kegiatan kedua yaitu membuat media pembelajaran papan berpaku. Itu saya laksanakan pada tanggal 11 sampai 13 Mei 2022. Adapun tahapan kegiatannya ada 3. Mencari referensi di internet, cara atau pedoman untuk membuat media pembelajaran, kemudian mengumpulkan alat dan bahan, kemudian yang ketiga membuat media pembelajaran. Adapun nilai dasar yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, dan adaptif. Kontribusi terhadap kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian ada dokumentasi kegiatan 2 pada tahapan kegiatan 1, tahap kegiatan 2, dan tahap kegiatan 3. Kegiatan ketiga yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Waktu pelaksanaannya yaitu tanggal 13 sampai 14 Mei. Yang saya lakukan adalah pertama mempelajari silabus. Kemudian setelah saya mempelajari silabus, saya menyusun dan mencetak RPP. Kemudian RPP yang telah saya cetak, saya konsultasikan kembali dengan mentor untuk divalidasi. Pada kegiatan ini saya menerapkan nilai dasar ASN yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif. Dokumentasinya untuk kegiatan yang ketiga. Nah, pada kegiatan keempat saya melaksanakan pretest. Yang pertama yang saya lakukan itu adalah membuat soal pretest, kemudian melaksanakan pretest dan mengevaluasi hasil dari pretest anak-anak yang telah dilakukan. Kemudian keterkaitan nilai dasar yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Keterkaitannya dengan kedudukan dan peran ASN yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Dokumentasi untuk kegiatan keempat. Kemudian kegiatan kelima yaitu melaksanakan pembelajaran menggunakan media papan berpaku. Kegiatan pelaksanaan ini saya lakukan 3 kali Pak mengajar. Yang pertama saya lakukan pada tanggal 18, yang kedua tanggal 21 dan tanggal 24. Hari-hari itu pertama bangun yang saya ajarkan kan bangun datar, karena kelas 3 saya mengajar materi bangun datar persegi dulu yang pertama. Setelah itu persegi panjang, kemudian segitiga. Nilai dasar yang saya terapkan yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, dan kolaboratif. Ada linknya. Nah, ini kegiatan pembelajaran saya jadikan satu, tapi ada link yang saya sediakan pada kegiatan pembelajaran itu. Kegiatan keenam yaitu melaksanakan post-test. Yang tahapannya ada 3. Yang pertama membuat soal post-test, yang kedua melaksanakan post-test, dan yang ketiga mengevaluasi hasil post-test. Kegiatan ini saya menerapkan nilai dasar berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif. Dokumentasinya yang pertama itu saya membuat soal post-test, kemudian saya melaksanakan dan mengevaluasi. Kegiatan ketujuh yaitu melaksanakan evaluasi. Di kegiatan evaluasi ini ada 2 tahapan kegiatan. Yang pertama mengumpulkan hasil pretest dan post-test untuk membandingkan. Kemudian yang kedua menganalisis hasil pretest dan post-test. Setelah saya bandingkan apakah setelah saya lakukan pembelajaran itu hasilnya bisa meningkat atau tidak.
Dan di sini terbukti bahwa setelah saya bandingkan dari 21 orang siswaku Pak, yang tuntas itu berjumlah 19 orang, yang sebelumnya hanya 9 orang, sehingga saya katakan bahwa peningkatan hasil belajar itu bisa meningkat dengan menggunakan media papan berpaku. Kesimpulan, dalam pelaksanaan kegiatan ini ada 7 kegiatan yang terdiri dari 21 tahapan, dan semua kegiatan yang telah saya susun saya laksanakan sesuai dengan rancangan yang telah saya susun. Yang kedua, selama menjalankan kegiatan aktualisasi saya menerapkan nilai berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang ketiga, penerapan media pembelajaran papan berpaku dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik yang ditandai dengan naiknya nilai rata-rata kelas dan ketuntasan klasikal. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang memposisikan peserta didik lebih aktif dan terlibat secara langsung dalam kegiatan untuk mengubah pembelajaran sebelumnya yang terkesan monoton dan membosankan ketika anak-anak lebih antusias dalam belajar. Rencana tindak lanjut ada 5. Yang pertama itu penggunaan media papan berpaku akan dijadikan sebagai salah satu alternatif dalam pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, mengembangkan media pembelajaran yang lain, bukan hanya media peragaan, melainkan juga media lain seperti media audiovisual, gambar, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan model pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa itu termotivasi dan semangat untuk belajar dan tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Yang keempat, menerapkan secara konsisten nilai-nilai dasar ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai ASN. Yang kelima, membutuhkan arahan dari berbagai pihak untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab saya agar lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah pemaparan dari saya. Dimohon masukan, saran dari Bapak Penguji, Bapak Coach, dan Ibu Mentor agar ada perbaikan ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iniati. Kalau saya melihat ya, kurang 7 menit pemaparannya bagus. Kemudian kami persilakan Ibu Braida sebagai mentor memberikan penguatan atas apa yang dilakukan oleh Bu Iniati selama 1 bulan. Silakan. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Penguji yang saya hormati, mohon maaf namanya saya sebutkan. Syukur alhamdulillah kegiatan yang dilaksanakan oleh Ibu Yuniati ini bagi saya sudah sangat bagus dan pantas untuk dijadikan sebagai ASN yang berakhlak dan mampu memberikan media pembelajaran seperti papan berpaku, dan beliau sangat antusias dengan kegiatan ini, sangat banyak menerapkan hal-hal yang baru sehingga peserta didik sangat antusias mengikuti kegiatan yang dilaksanakan, yaitu kegiatan tentang papan berpaku, yang hal yang baru dan begitu terarah dari yang disampaikan dari oleh Ibu Yuniati ke anak-anak didik kelas 3. Olehnya itu untuk kegiatan selanjutnya saya berharap bila mana ada hal-hal yang kurang, barangkali kita sama-sama lebih diperbaiki.
ada misalkan antusiasnya dari Ibu Yuniarti. Itu saya bisa sampaikan. Baik Bu, terima kasih atas penguatannya apa yang dilakukan Bu Yuniarti. Selanjutnya saya berikan waktu pada Pak penguji bos saya. Ini saya doakan ya Pak, pemimpin muda ke depan. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Coach, Pak Dr. Andus Abdul Wahab Harmain APTMM. Alhamdulillah senang sekali bisa bertemu Bapak kembali semenjak Bapak menghilang dari kantor sepi Pak. Iya, Pak Wahab, alhamdulillah walaupun belum lama bergabung di BPSDM, tetapi menjadi cepat akrab, kemudian menjadi panutan untuk kita semua di sana. Iya, menjadi contoh. Artinya beliau ini lama di eselon 2, tetapi masih mau bergaul dengan kita yang anak-anak kemarin sore seperti saya. Jadi senang sekali alhamdulillah bisa berdiskusi, bisa satu meja, satu ruangan dengan Pak Wahab. Kemudian yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Burgaya. Oke, baik. Bu Burgaya tadi sudah menyampaikan bahwa Ibu Yuniarti ini sangat antusias. Kemudian harapan kami mentor, kenapa mentor dihadirkan? Karena mentor lah yang paling tahu kondisi di lapangan, mentor lah yang menyaksikan sendiri pelaksanaan aktualisasi di lapangan. Ada beberapa hal yang akan kami konfirmasi nanti, mentor betul nggak Ibu Yuniarti ini melakukan pembelajaran menggunakan media papan berpaku, bagaimana respon peserta atau anak-anak didik di kelas 3 nanti bersama Ibu Mentor. Baik, saya langsung ke Ibu Yuniarti ini ya. Ibu Yuniarti ini hari ini sebenarnya saya hanya tinggal melanjutkan dari Pak Kepala Badan. Pak Kepala Badan berhalangan, saya melanjutkan karena posisi saya melanjutkan. Paling tidak saya hanya melihat pembuktian apa yang sudah dilakukan mengenai peningkatan hasil belajar matematika. Pertanyaan dasarnya, Bu Yuniar sudah meningkatkan hasil belajar matematika? Kalau sudah meningkat, di mana peningkatannya, berapa persen peningkatannya? Ya, sudah meningkat. Ya, saya akan jawab pertanyaan Bapak. Saya sudah menerapkan media papan berpaku kemarin. Untuk peningkatannya Pak, saya mengatakan di sini dia sudah meningkat. Di laporan aktualisasi saya di evaluasi yang terakhir itu peningkatan dari 9 orang. Sebelumnya saya tes dengan menggunakan soal pretest itu ada dari 21 orang, hanya 9 orang yang tuntas. Kemudian setelah saya menerapkan papan berpaku, kan anak-anak sudah tahu, oh ini caranya menghitung keliling, ini caranya menghitung luas, sehingga saya dapatkan pada saat post test nilainya itu mencapai dari 21 orang yang tuntas itu 19 orang. Kemudian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media papan berpaku dapat meningkatkan yang sebelumnya ketuntasan baru mencapai 42,85% dan rata-ratanya adalah 56,66% yang pertama pada saat pretest. Kemudian setelah saya terapkan, hasilnya menjadi 90,47% dan rata-ratanya 87,62%. Media pembelajarannya di bawah, papan berpakunya? Enggak, saya sudah. Iya, ada. oh iya, harusnya di bawah, kita simulasi di sini.
Iya. Supaya kita mengerti juga ini papan berpakunya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Yang menarik itu di kegiatan selanjutnya mengenai pembelajaran. Tadi saya baca pakai Math, Iya. kemudian Together. iya NHT ya. Iya. Iya. Di mana letak korelasinya mau pakai papan berpaku tapi pakai Gitu, model. model yang lain lagi. Iya, begini Pak. Saya memang biasa sudah menerapkan model pembelajaran yang kooperatif. Saya di sini menerapkan karena biasa kan anak-anak kalau cuma sendiri diajar lebih banyak bermain. Jadi saya menggunakan pembelajaran secara berkelompok. Ada di situ memang 3 kali saya mengajar. Yang pertama itu menggunakan Math. Dalam pembelajaran Math itu saya membuat kartu soal dan kartu jawaban. Dalam setiap kelompok itu saya bagilah kartu soal dan kartu jawaban. Kemudian pengenalan pembelajaran itu saya gunakan media papan berpaku Pak. Saya menjelaskan. Kemudian kan ada papan berpaku, ada 4 yang saya buat. Jadi setiap kelompok itu saya kasih. Nah, dalam pembelajaran menggunakan model Math itu saya berikan, jadi anak-anak itu bisa langsung mempraktekkan. Kira-kira ini kartu jawaban, kartu soal, kan dapat soal dan ada yang kelompok yang dapat kartu jawaban. Jadi begitu modelnya. Iya, modelnya. Oke, ada yang soal, ada yang jawaban. Iya. Kemudian yang kelompok yang membawa kartu soal ini akan berpikir kira-kira mana jawabanku. Jadi dia perhatikan langsung itu menggunakan papan berpaku. Papan berpaku itu kan Pak papan yang saya buat dari triplex, kemudian dipaku-paku dengan menggunakan karet. Oke. Jadi karet ini diganti-ganti di pakunya Pak. Dan dikait-kaitkan Pak ya maksudnya. Masuk dalam Indonesia baku itu. Oke, baik. Semua ngerti berarti dikolaborasikan, ada papan, kemudian ada Math, ada NHT, ada course review. Iya. Oke, saya baru dapatkan seperti ini karena saya kira ketika menggunakan papan ya papan saja, NHT saja, Math saja, tapi ternyata bisa dikolaborasikan ternyata. Oke, baik. Ini media pembelajaran yang dikolaborasikan dan ternyata hasilnya jauh lebih menarik anak-anak. Kemudian saya lanjut ke nilai dasar. Nilai dasar berakhlak. Ketika pembelajaran yang dilakukan pakai Math, papan berpaku, ada CR hanya nilai dasar ASN yang muncul itu apa? Yang paling saya tekankan itu Pak berorientasi pelayanan. Kenapa berorientasi pelayanan? Karena saya ingin memenuhi kebutuhan peserta didik, karena kita ketahui bersama bahwa sebelum ada pembelajaran tatap muka dan sebelumnya anak-anak itu asik belajar, kemudian kalau di rumah sering saya bertanya tidak kenapa belajar di rumah, mereka katakan bahwa tidak Bu, tidak ada yang ajar saya. Bahkan saya menawarkan kalau sore kan begini Pak, saya bercerita sedikit, saya ditugaskan di Tomini, kemudian saya juga di Tomini berjauhan dengan keluarga, jadi kayak waktu luangku banyak. Jadi kalau sore saya tawarkan ke anak-anak bagi yang mau belajar sama ibu guru supaya apa yang ibu guru sampaikan, biasa anak-anak itu Pak disampaikan di sekolah, sekarang sebentar sudah lupa. Karena sampai di rumah mereka tidak pelajari lagi. Walaupun mereka mau belajar, kemungkinan mau belajar kan tidak ada yang orang tua juga agak sibuk atau. Oke. Nah, jadi berorientasi pelayanan harapannya ini bukan hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban, tetapi ini diaktualisasikan untuk menjadi habit, menjadi kebiasaan, seperti apa yang telah diajarkan oleh Pak Wahab dan teman-teman berakhlaknya. Seperti itu. Oke, saya bagian terakhir di halaman 80 di rencana tindak lanjut. Di rencana tindak lanjut saya sepakat ini dibuat poin per poin. Cuma menurut saya indikatornya 2. Yang pertama, dia harus konkret. Apa yang akan kita lakukan ke depan? Contoh,
mau pakai Mac Match, atau besok-besoknya ada button perkalian, atau besok-besoknya ada lagi media pembelajaran. Jadi dia harus jelas, saya mau buat media pembelajaran A, saya mau buat metode A, gitu. Jadi dia harus konkret. Supaya apa? Supaya gampang mentor menagih mana rencana tindak lanjut yang dijanjikan pada saat seminar, seperti itu. Kemudian dia harus terukur dalam artian, oh iya, ini bisa saya lakukan selama 1 bulan ke depan, kan sudah diajarkan cara menganalisis. Besok-besok pembelajaran yang lain saya akan ambil metode apa ya, saya akan membuat media pembelajaran apa, jadi sudah bisa diprediksi. Kemudian hasil prediksi itu dituliskan di rencana tindak lanjut dengan sebelumnya berkonsultasi dengan mentor, seperti itu. Jadi mentor diberikan kesempatan memberikan masukan, saya mau buat apa lagi, ada usulan nggak dari ibu? Kalau ibunya tidak punya usulan, silahkan berkreasi sendiri, karena sudah diajarkan bagaimana cara melihat isu, kemudian menganalisisnya sampai mendapatkan kegiatan-kegiatan kreatif untuk menyelesaikannya, seperti itu. Niat ini, saya kira koreksinya hanya di situ. Terakhir saya ingin menyampaikan, akhir dari aktualisasi ini adalah awal dari aktualisasi yang sebenarnya. Aktualisasi yang sebenarnya bukan sini. Aktualisasi yang sebenarnya nanti bersama ibu mentor. Apa yang kita lakukan selama kurang lebih 3 bulan terakhir ini hanya bagian dari latihan melihat isu, menganalisisnya, kemudian membuat kegiatan kreatif, kemudian memasukkan nilai di dalamnya, sehingga kegiatan selesai, nilai muncul. Tetapi yang ingin kami terapkan di dalam kurikulum ini, membuat kurikulum ini tahu betul teman-teman yang lulus CAT ini pintar-pintar, hebat-hebat. Tetapi ini bukan hebat-hebatan, ini bukan pintar-pintaran. Untuk apa pintar? Kalau cuma pintar untuk diri sendiri saja, tidak mau berbagi dengan yang untuk apa hebat, tidak bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu. Jadi kita ingin paripurna teman-teman hebat, pintar, tapi bisa berbagi. Hebat, pintar, bisa bekerja sama dengan orang lain. Seperti itu. Menjadi contoh, menjadi teladan di sekolah. Oke, saya kira cukup. Terima kasih banyak Bu Mentor sudah mau pelaksanaan aktualisasi ini. Berikut kami kembalikan ke Pak Hots. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pemuji. Sebagaimana apa yang disampaikan Pak Pemuji, terutama tindak lanjut itu perlu dielaborasi. Jadi kalau mentor Bu, ya, memang kalau dilihat aktifnya di dunia aktif Pak Pemuji, tidak subuh tidak apa konsultasinya terus. Seperti itu bisa mengenai ya. Baik Pak Pemuji, terima kasih ada masukannya, dan juga kepada Buniati selamat ya, sukses ya. Ingat ini bukan tantangan berikutnya ada. Dan kepada Bu Mentor sekali lagi terima kasih sudah hadir. Bapak pulang Bu? Sebentar ini. Ya, hati-hati Bu, salah sampai di tujuan. Demikian saya akhiri kebijakannya. Mohon maaf. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk hari ini. Siap. Mau diberikan aplaus? Kalau diberikan aplaus, itu Saya sengaja Pak Pemuji. Saya ke Sapro sudah. Siap. Ayo. Aktif Bu ya. Aktif ini Pak, sangat Aktif.